sedekah makan. Ini makanya kalau ada pengajian ini sampai sedekah makanan subhanallah, insyaallah akan menjadikan asbab ahli jannah di dunia wal akhirah. Makanya kiai saya dulu nasihat ke saya begini, Nur, kalau yang namanya kiai orang soleh, orang solehah itu gak ada judulnya pelit. Gitu, ingat. Jadi kalau santri, kalau orang soleh, orang solehah, ahli agama mesti dermawan. Gitu. Jadi kalau pelit temannya kucing. Satu, it'amut toh. Yang kedua, husnul kalam. Bagus ucapannya. Bagus ucap. Makanya tadi dikatakan ya dalam sabda Nabi SAW, tuba. Sangat beruntung liman atas orang amsakal fadla min lisanihi. Kalau bisa ya mengekang lisannya. Dan al-fadla min lisanihi itu ya. Jadi tuba liman amsaka fadla min lisanihi. Kemudian wa anfaqal fadla min malihi. Dan mau menafkahkan harta lebihannya untuk disedekahkan. Nih. Jadi ingat-ingat yang kedua, husnul kalam. Kemudian yang ketiga, khaufi minallah fis sirri wa alan. Takut kepada Allah dalam kesendirian maupun rame. Maka sampai dikatakan a'la darajatit taqwa khaufum minallah fis sirri. Jadi derajat takwa paling tinggi sampean uji. Itu ketika sampean itu khaufum minallah, takut kepada Allah fis sirri. Ketika sendirian enggak dilihat siapa-siapa, takut. Yaitu tarakun maksiat, dengan meninggalkan maksiat. Itulah setinggi-tingginya takwa. Nah, kira-kira sampean gimana coba? Kalau sendirian. Kalau kayak gini rapet sendirian, aduh gelimpang-gelimpung kayak lele yang naik ke darat. Ini berarti nggak punya rasa takut. Jadi sampean walaupun misalnya perempuan, walaupun sendirian, tidurnya tetap rapat tubuhnya, jarang. Iya Pak ya? Jarang. Nanti ada di dalam kitab ini namanya Kaifa takunu khoniyan ya. Itu ada nadom yang menyatakan di situ di halaman terakhir ini ya. Dulu sudah hatam ini Sifaul Qulub, alhamdulillah, tapi belas nggak nyantol sama sekali. Aduh, udah rampung dibacain. Ya, tapi alhamdulillah itu sama sekali nggak nyantol gitu. Nah, ini di dalam kitab ini dijelaskan ya. Ada nadom yang diambil dari kitab diantaranya yaitu kitab Ta'lim Muta'alim. Itu ada nadoman yang menyatakan bahwasanya sababul fakir, termasuk penyebab orang itu menjadi fakir, salah satu diantaranya yaitu wanaumi lalibasin. Ketika tidur nggak pakai pakaian. Aduh. Al-naumu uryanun au akala ala hadasun. Ketika tidur telanjang atau ketika makan berbicara, itu akan menjadikan orang itu menjadi fakir. Lah fakir ini ada dua unsur ya. Jadi fakir bukan sekedar fakir nggak punya duit, nggak punya harta. Itu bisa menjadikan fakir ilmu, fakir kesabaran, fakir syukur dan sebagainya. Itu adalah ketika an-naumi uryan. Makanya nih hati-hati, ini kadang-kadang naudzubillah min ndalik dikata bayi blegereng gede banget gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Dikata orang tua tidurnya enggak pakai pakaian. Malaikat itu begitu ngintip lari malaikat Azrail aja takut sama sampean ketika telanjang. Kecuali ya saatnya nyabutnya nyawa itu. Naudzubillah min dzalik. Saking seremnya sampean itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya pada dihindari ya. Itu nanti banyak sekali sebenarnya yang menjadi kebiasaan ya, terutama yang generasi pelor ya, nempel molor. Kembali ke kitab ya. Jadi ada 3 itu ya, it'amut ta'am, husnul kalam, khaufi minallah fi sirri wa ala niyah.
itu masuk surganya lempeng. Subhanallah, gitu. Istimewa luar biasa. Tapi sebaliknya, salasun yadkhulun naru bi ghairi hisab. Ada 3 orang masuk neraka lempeng tanpa dihisab. 3 orang. 1, Amirul Salin, pemimpin yang sewenang-wenang. Makanya saya nggak mau jadi presiden gitu, resiko itu. Sopo sing milih? Dia itu ya, Amirul Salin itu ya. Jadi pemimpin yang sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, al-ghina la nafaqata fi haqqillahi ta'ala. Orang kaya yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah. Di dalam kitab Bidayatul Murtasyidin dikatakan Imam Suyuti, yang dimaksud adalah orang kaya yang tidak bayar zakat. Itu. Orang kaya yang tidak bayar zakat. Itu lempeng kecebur nerakanya. Kemudian yang ketiga, wa fakirun fakhur. Orang miskin yang sombong. Naudzubillah min dzalik. Ini wa fakirun fakhur, banyak orang miskin sombong. Naudzubillah min dzalik. Udah miskin harta, miskin harta, miskin rupa. Dia tapi naudzubillah min dzalik, hati-hati. Dia 3 itu. Jadi ini artinya apa? Kita punya kesempatan untuk masuk surga bi ghairi hisab. Pun demikian, hati-hati, naudzubillah min dzalik. Tidak kecil kemungkinan banyak orang celaka masuk neraka tanpa dihisab. Itu semua unsur itu. Naudzubillah min dzalik. Kembali lagi. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari bahayanya lisan yang begitu besar kecuali apa? Illa binat'i bil khair, kecuali dengan berkata-kata dengan perkataan yang baik. Apa itu perkataan baik? Bacaan Quran, zikir, ya. Itu ingat-ingat, husnul kalam itu termasuk diantaranya membaca Quran. Makanya sampai dikatakan man qara'al Quran, barang siapa membaca Quran, itu berarti orang itu ya amin, akan aman. Aman dari apa? Adab dunia akhirat. Itu. Silahkan di sini ya. Ini jangan baca Quran nunggu nanti bulan Ramadan. Ya, baca Quran nunggu bulan Ramadan. Ya. Ingat-ingat itu, baca Quran silahkan. Kenapa? Ya maaf jangan pada kesinggung ya. Jadi kalau kita orang Islam yang notabene petunjuk kita itu adalah Al-Quran, pedoman hidup kita Al-Quran, tapi kita nggak pernah baca Quran, bagaimana coba? Ya, kalau kita nggak ngerti isi Al-Quran bagaimana coba? Naudzubillah min dzalik. Nih, yang muda-muda, kalau kepengen sukses barokah dunia akhirat, pokoknya kalau orang Jawa bilang sakti mandraguna, ya sugih maspicis, ya Raja Brono, ya, akan menjadi orang yang sehat, kuat lahir batin, ya hojahnya insya Allah menjadikan kebaikan, semua gerak-geriknya akan berkah. Usahanya, kalau usaha akan berkah, silahkan dawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap malam 1000 kali, sholawatnya 1000 kali. Udah itu. Kenapa? Kalau 1000 kali itu Bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat. Berarti kalau membaca 1000 berarti membaca 1000 ayat. Kayak kata Sayyidina Umar mengatakan, man qara'a kulla lailin alfa ayah laqiyallahu dhahaka wajhahu. Barang siapa yang membaca setiap malam 1000 ayat, maka nanti ketika ketemu dengan Allah, yaitu ketika meninggal, maka wajahnya berseri-seri. Apa artinya sampean glowing, tapi nanti kalau mati modar. Tahu modar? Calon dibakar. Naudzubillah min dzalik. Tahu. Ayo silahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ulama yang sangat kesohor ya. Itu. Ini keturunannya Mbah Kiai Samsul Arif ya. Itu termasuk ya Raden As'ad itu ya, atau kesohor dengan Mbah As'ad Situbondo. Itu kesohornya beliau ya, pernah saya sampaikan itu. Itu pernah ke tempat Pak Harto dulu itu sampai maghrib. Ditanya berangkatnya jam pinten Mbah? Aku teko kono arep maghrib. Dari Situbondo mau maghrib. Tapi kok sampai ke Istana Negara itu menjelang maghrib, itu bagaimana itu? Ditanya, numpak nopo Mbah? Naik apa Mbah? Jalan kaki. Tuh, itu Mbah Mohtar. Nih apa Mbah?
As'ad Situbondo. Itu kesohor beliau. Itu amalannya apa? Bismillahirrahmanirrahim setiap malam 1000 kali. Sholawatnya 1000 kali. Udah beres semua udah. Nah, nadhomnya Sayyidina Ali menyatakan, ini nadhom Jaljalut, Sayyidina Ali ibni Abi Thalib itu dijuluki oleh baginda Nabi Madinatul Ilmi, Kanzul Ilmi, kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Itu Sayyidina Ali. Itu menyatakan, bada'tu bi bismillahirrahmanirrahim bihi tadat ila kasfi asrarim bi batinihin tawat. Bada'tu dengan mengawali bi bismillahi menyebut asma Allah. Tuh, bada'tu bi bismillahi ruhihi, yang ruhku ini mendapat petunjuk dari Allah karena sering menyebut asma Allah. Lihat surat Bani Israel ya, atau surat Al-Isra sebelum ayat terakhir itu diperintahkan kita supaya menyebut asma Allah. Silakan, demennya sampean yang mana nih. Nah di sini Ar-Rahman Ar-Rahim Ismul A'dzam itu Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf jumlahnya. Itu akan menutup ya pintu-pintu neraka apabila kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Badatu bi bismillahi ruhihi bihi tadat. Dengan menyebut nama Allah yang dengannya aku ini terbuka ya. Aku ini diberikan petunjuk ruhku. Jadi ruhnya nanti menjadi benar. Nih, ila kasfi asrarim bi batinihin tawat. Ila menuju kasfi tersingkapnya, terbukanya asrarin rahasia. Nih, ila kasfi asrarin bibatinihin tawat, dari rahasianya semua rahasia, yaitu ma'rifatullah. Itu karena ngucapin Bismillahirrahmanirrahim 1000 balik. Tahu ya. Kemudian yang kedua ya, sholawat 1000 kali. Kenapa? Dikatakan oleh Sayyidina Ali, wasallaitu fitsani ala khairi khalqihi Muhammadin man sahadhalalata wal ghalat. Wasallaitu fitsani, kala Sayyidina Ali, dengan bersolawat kepada Nabi. Fitsani itu nisbatnya berulang-ulang kali. Wasallaitu fitsani ala khairi khalqihi, kepada sebaik-baik ciptaan yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wasallaitu fisani ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man, dialah orangnya ya, sahal dhalalata wal khalat, yang bisa sahal dhalalah, itu menyingkirkan ya kegelapan, wal khalat, dan juga berbagai kesusahan, kesempitan, itu dengan bersolawat. Makanya silahkan, tapi aduh santri zaman sekarang itu karepe mangan oke, turune oke, duite oke, ndongane emoh. Iya Pak ya? Benar-benar. Kan orang sekarang kayak gitu, giliran suruh wiridan maunya 3 kali langsung langitnya buka. Tabluk gitu kan ya. Gitu ya. Coba ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini obat mujarab luar biasa ya. Jadi niatnya gampang, ya Allah, niat saya menyebut-nyebut asmamu dan bersolawat kepada nabimu. Hamba mohon ampuni dosaku, ampuni dosa bapak ibuku, ampuni dosa ya istriku, suamiku, anak keturunanku, kabulkan hajatku. Udah gitu aja. Hajatnya apa sebut ya. Kalau yang janda, aku kepengin nikah lagi misalnya, ya monggo. Yang duda kepengin dapat perawan misalnya gitu, ya boleh aja, silahkan. Pak Haji mau nambah tapi jangan kencang-kencang, ya monggo gitu ya. Gitu. Terus sapin Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bahkan dijelaskan oleh bumi yang ngomong, bumi yang ngomong, ya ayuhan nas, hai manusia, anta fin dhahri, kamu di atasku pada senyum-senyum, tapi ingat fi batni, kamu nanti di perutku nangis. Itu kenapa?
Bumi menyatakan, aku ini rumah kegelapan, aku rumah anak belatung. Itu. Makanya kamu kesini bawa bekal, bawa perlindungan. Bekalnya apa? Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar dijelaskan. Bekalnya itu wa yaqra bismillahirrahmanirrahim ma'a qatrid dumu'i. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sertanya air matanya netes. Itu malam hari ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Tolong ketika aku di dalam kubur, jangan Engkau siksa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Tolong kasihanilah bapakku, kasihanilah ibuku, kasihanilah keluargaku, jangan Engkau siksa. Seperti itu. Paham di situ ya? Ini ajib luar biasa. Untuk mendoakan apa saja silahkan. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman menundukkan Ratu Balkis ya. Itu Ratu Balkis ini nggak ada di sini yang cantiknya kayak Ratu Bilqis. Itu dijelaskan. Kiai saya dulu nerangin gini, Mas Nur, yang namanya Ratu Balkis itu kalau betisnya nyingkap kayak gini, kita ini pingsan. Kiai saya bilang gitu. Lu kok pingsan Pak Kiai? Wah mencorong, kuning, wah pokoknya ajib luar biasa. Lu gitu loh. Aku batin Ben, Pak Kiai kok ngerti lo betis mulus gitu ya. Jadi itu. Nah kalau misalnya di sini kan ya kita sering lihat betis malah kita pingsannya apa kaget. Ini betis apa? Karena apa? Kalau bahasa saya anak SGO dulu ya, Atri itu bilang, oh SGM ini ya. SGM tahu sikil gebuk maling gitu. Tahu SGM gitu ya. Ini itu dikatakan itu ya. Jadi yang namanya Ratu Bilqis itu termasuk penguasa Laut Merah. Itu penguasa Laut Merah. Itu ditundukkan oleh Sulaiman dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dikatakan di dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'atuni muslimin. Tuh. Jadi kalau sampean ngerti rahasia tafsir asrornya ini ayat, ini untuk manggil apa saja. Itu. Tapi nggak mau saya ajarin ke sampean. Murah temen sih. Aku ngaji nembian luar biasa ini ya, kalau kayak gitu mesti sampean bawa kresek. Ini sekarang gitu ya. Itu. Saya dulu ngaji kayak gitu itu datangnya tengah malam ya. Tengah malam, jaraknya dari sini ke Pulau Gadung. Itu temennya Vespa putih itu, aduh kadang-kadang lewat hutan ya semacam-macam yang ngadang kayak gitu. Itu dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allah ta'lu alayya, janganlah kamu ya, Allah ta'lu alayya, janganlah kamu kepadaku berlaku sombong. Allah ta'ala alayya waktuni muslimin, datanglah kamu dengan berserah diri. Kalau siki wis moh aku wis 54 taubat. Kalau manggil kayak gitu gitu, kalau dibaca kayak gitu, jangankan manusia, harimau aja itu mau deket. Jangankan harimau ya, ini jin prekele aja tunduk gitu. Allah ta'ala alayya waktuni muslimin, sini datang, jangan sombong kamu kepadaku. Itu ayat itu yang dijadikan sebagai senjatanya Nabi Sulaiman itu Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Ratu Bilqis klepek gitu. Itu karena Bismillah. Coba. Loh ini kita sudah diberi rahasianya itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kalau diucapkan itu bangsa iblis aja meleleh, tapi dengan keyakinan. Ini jangan campur ngantuk. Orang bismillah. Ya orang tabok aja untuk. Ini hati-hati ya. Ini kalau sampai zikir ngantuk, dihentikan. Dihentikan itu. Karena apa? Nanti salah lughatnya. Ya, salah makharijul hurufnya. Paham gitu ya? Ini ada yang saya sering dulu itu awal-awal bimbing zikir di sini ya. Di peninggilan sono ada orang zikir la itu ada, bahkan ada wong wiridan al-fatihah Pak, ini benar-benar ini wiridan al-fatihah kenceng semuanya,
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Gitu. Lu dia kok Indonesia Raya Merdeka. Ada benar-benar gitu ya. Ini makanya hati-hati kalau zikir ya. Ini itu belayar, itu nggak berasa dia ngucapin gitu, Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Terus ada yang dan sini baca Qul huwallahu ahad sendirinya, Yasin wal Qur'anil hakim. Ya kalau merem itu diplesetin sama setan. Itu terjadi di dalam tafsir Al-Qur'an, dijelaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh itu diplesetin sama setan. Nah kalau seperti itu bapak-bapak, kalau sampan kau sholat misalnya kadang-kadang bacaannya lupa, caranya bagaimana? Caranya sampan meludah ke arah kiri, tapi jangan diludahin beneran ya, meludah ke arah kiri gitu ya. Ini 2 kali ya, 2 kali. Tapi kalau misalnya sholat bareng-bareng ya cuma gitu, jangan gitu ya, kampleng sebelahnya ya, nih ke arah kiri itu, insya Allah nanti hilang ya. Kemudian isti'adah diulang gitu, paham gitu ya, caranya seperti itu. Jadi jangan dibiarin. Jadi kalau kan kadang-kadang ya sering kali ya, jadi nanti ada di dalam kitabnya Imam Malik menerangkan bab adzan, kalau ada adzan setan itu perginya terkentut-kentut. Begitu nanti selesai adzan balik lagi menemui ya orang yang mau sholat, kemudian melintas di hatinya, kemudian mengingatkan macam-macam sampai kunci hilang ketemu karo sholat. Itu benar-benar gitu ya, jadi diingetin gitu. Itu adalah kerjaan setan. Nah kalau kita ngalami seperti itu, caranya bagaimana? Yaitu ketika ruku sempurnakan, ketika ruku tumakninah benar. Nanti akan diingatkan kembali, ditolong oleh Allah. Itu kan sering saya sampaikan kemarin ya. Ini zaman akhir ini banyak orang bodoh tapi enggak ketulungan. Sekolahnya sarjana ekonomi S3 pisan, tapi ngitung 4 rakaat aja lupa. Iya Pak ya, benar 4 rakaat kok bisa lupa gitu ya. Ini orang pinter kok ngitung 4 rakaat itu tengah-tengah 2 apa 3. Itu kan berarti kan bodoh gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau 4 rakaat kebanyakan. Ini sholat subuh. Ini ada sholat subuh kok lupa. Cuma 2 rakaat kok lupa. Ini kan keterlaluan. Iya Pak ya. Tapi jangan disepelein, itu karena kebodohan. Bodoh itu apa? Ngikuti hawa nafsu. Kembali ke kitab. Annahu qala fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdi, la yastaqimu tidak akan lurus, imanul abdi, imannya seorang hamba. Pegang baik-baik itu, la yastaqimu imanul abdi hatta, sehingga yastaqima qalbuhu, lurus hatinya. Ingat-ingat di sini. Jadi kalau saya sampean masih ada iri, dengki, sakit hati di lubuk hati, itu nggak akan lurus imannya. Tuh, udah itu. Ini merupakan apa? Merupakan hujah yang singkat tapi padat, jelas sekali. La yastaqimu imanul abdi, tidak akan lurus iman seorang hamba hatta, sehingga yastaqimal qalbahu, lurus hatinya. Jadi ini maaf ya, ayo pada dandan bareng-bareng ini bulan Rajab ya. Kalau misalnya saya sampean hidup bareng rumah tangga suami istri, ini kok di sini ngunek-ngunek terus gitu ya. Sering kayak gitu enggak? Kesel sama anak, kesel sama orang tua, kesel sama kakak, sama saudara, itu rusak imannya. Imannya rusak itu, sama tetangga, sama ini dan sebagainya, rusak imannya. Harus dinetralisir benar-benar itu. Jangan sampai kita, terutama sudah tua ini, jangan sampai dikuasai dengan hawa nafsu. Mbok nanti matinya kaget. Naudzubillah min dzalik, rumah hati kok cuma ngunek-ngunek. Naudzubillah min dzalik di sini ya. Dengan siapa saja legain. Gitu. Kenapa? Karena sini jelas, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus iman kita sebelum hatinya lurus.
Wala yastaqimu qalbahu, ya. Tidak akan lurus hati hatta yastaqima lisanuhu. Sebelum lisan kita lurus, maka untuk meluruskan lisan, ya, di sini banyakin ngucapin dzikir, baca Quran, baca sholawat, baca tasbih. Monggo. Bagi sampean-sampean yang merasa kesusahan, ya, rizki, baik itu rizki jasmani rohani, coba banyakin ngucapin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Itu setelah sholat qobliyah subuh 100 kali. Coba kalau sampean jalanin itu terus menerus, nggak akan sampean kekurangan dohir batinnya. Ini pokoknya akan menjadi apa? Keluasan semuanya. Nih, banyak yang menyayangi, banyak yang nolong. Itu resepnya itu. Monggo amalin. Ini saya dapat ijazah ini tahun 80-an. Masih SD. Ya menjelang SMP itu. Itu sampai dikatakan kata kiai saya, ijabatu dakwati kal barqil hatifi. Kalau kita istiqomah menjalankannya, itu yang namanya doa, cita-cita yang diinginkan itu terkabulnya seperti kilat nyambar. Tuh kalau istiqomah itu. Untuk obat, untuk apa segalanya. Ya semuanya kan hafal ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Tuh. Itu insyaallah ya. Jadi salat qobliyah subuh, salam, kemudian wirid itu hamdalah sholawat alhamdulillah alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, langsung subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. Kalau pas adzan langsung jalanin pasti lebih waktunya itu. Tapi kalau sampean bangunnya jam 6 ya, jadi makanya sebelum subuh mesti sudah bangun. Lebih lanjut, wala yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga rajulun, seseorang la ya'manu jaruhu, yang tetangganya itu tidak aman, ya. Ingat-ingat di situ. La ya'manu jaruhu, yang tetangganya tidak aman, yang tidak aman tetangganya. Oleh apa? Bawa iqahu, ya, perbuatan jelek yang dilakukan orang itu. Oh, makanya ini berat banget. Tapi di kitab Tanbihul Ghafilin nanti sudah ada ya. Jadi sampean kalau kepengen ahli surga, jangan nanggepin kejelekan tetangga. Titik. Paham ya? Jangan nanggepin kejelekan tetangga. Ya. Jadi misalnya tetangga ngerasain sampean itu, jangan mendengarkan atau sampean merasa tidak mendengar. Paham ya? Nih, kalau melihat kejelekannya sampean itu jangan merasa melihat. Itu resikonya. Ya, resikonya apa? Tidak akan masuk surga. Karena hadisnya sahih. Man amana billahi wa bil yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, wa yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Ini sulitnya. Makanya setiap orang soleh, orang solihah, ketika kepengin diridhoi oleh Allah, pasti ujiannya tetangga. Pasti itu. Ini sudah jadi zamannya Rasul. Paham di situ? Nah, kalau sampan itu lulus dengan ujian tetangga, insya Allah sampan selamat. Paham ya? Makanya kalau misalnya tetangganya janda, nikahin aja sekalian. Lu nggak percaya, ini ada kisahnya. Saya ngomong itu ada kisahnya. Lu nggak percaya? Ada seseorang, tapi ini duda loh, duda ketemu janda. Kalau yang ini jewer. Itu diceritakan. Ini tentang kisah loh. Ya di situ dijelaskan. Ada orang punya tetangga, dia jalan ya, itu jalannya diguyur air sehingga dia kepleset. Itu pokoknya apa saja diusilin terus, ngadu ke Rasulullah. Ya Rasul, aku punya tetangga gini-gini, kayak gini diomong, kayak gini diomong. Apa jawab Rasul?
Man amana billahi wal yaumil akhir wa yukrim jarahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Itu. Terus dijelaskan, walaupun seperti ini, iya. Itu. Diterangkan, dia ini bikin kayak gini, Rasul tetap mengatakan, man amana billahi wal yaumil akhir wa yukrim jarahu. Subhanallah. Akhirnya pendek cerita di dalam hadis itu, kemudian pulang dinikahin. Begitu tanya gimana? Udah saya nikahi ya Rasul. Itu. Memang seperti itu beratnya punya tetangga. Jadi ingat-ingat ya, jadi sampean jangan kaget menjadi orang Islam ya. Ujian untuk kita menuju ridhonya Allah pasti dari orang dekat, salah satu diantaranya tetangga. Kalau kita bisa lurus, insya Allah imannya itu akan selamat. Ini. Jadi di situ dijelaskan dengan jelas ya, bahwasanya la yastaqimu imanul abdi, tidak akan lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya lurus. La yastaqimu qalbuhu, tidak akan lurus hati seseorang hatta yastaqima lisanuhu, sebelum lisannya lurus. Wala yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga rajulun, seseorang la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, kalau tetangganya itu tidak aman dari keusilannya. Subhanallah. Lebih lanjut, qala Mu'ad, maka berkata Mu'ad bin Jabal ya. Qala Mu'ad bin Jabalin, qultu, Mu'ad berkata ya, kata Mu'ad ya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, anu akhadu bima nakulu, aku pernah bertanya wahai Rasul, apakah kita akan disiksa ya, akan disiksa ya, sebab apa yang kita ucapkan. Nih lihat-lihat di sini ya. Jadi katakan ya Rasulullah, anu akhadu bima yakulu, apakah kita akan disiksa sebab yang kita ucapkan? Faqala, Nabi menjawab, ya bana Jabal, hai ibnu Jabal, wahal yuqabbun nasu fil nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ya. Kata Rasul, wahai Mu'ad, tidak ada yang menyebabkan manusia ya, tidak ada yang menyebabkan manusia itu dikatakan ya bana Jabal, wahal yuqabbun nasu finari, tidak ada yang menyebabkan manusia itu jungkel, tersungkur, ngusruk finari, di neraka ala manakhirihim di situ tersungkur di neraka, illa, tidak lain karena hasaidu alsinatihim buah dari ucapan mereka gitu. Jadi orang itu nanti banyak yang ngusruk, tahu ngusruk ya, itu nyungsep di neraka itu gara-gara lisan. Naudzubillahi min dzalik. Wa kana Ibnu Mas'ud, demikian juga dari Ibnu Mas'ud itu dijelaskan, yaqulu berkata, ya lisan, wahai lisan, qul khairan ya, berkatalah kamu yang baik, tahnamu nih, berkatalah yang baik, maka engkau akan mendapatkan tahnamu, keberuntungan. Nih, sebaliknya waskut, dan diamlah kamu, an syarri taslamu, dari kejelekan nanti kamu selamat. Makanya sampai ngomong dewek ke lisan sampean, lisan pernah nggak sampai ngomong gitu? Ini termasuk sunnah karena ngikuti sahabat. Tuh, jadi bilangin tulisan. Ini terutama perempuan, kadang-kadang suaminya ngomong satu kata, dia menerangkan seluas pasar. Ya maaf gitu ya. Alias cerewet alaihimuk soda. Hati-hati gitu ya. Makanya ciri-ciri perempuan yang solihah, ingat-ingat nih, dengerin. Istriku ikut ngaji nggak sih ya? Oh ikut. Itu dikatakan alamatu imra'atin muflihah wal karamah, tandanya perempuan yang istimewa, ini muflihah, istimewa, wal karamah dan memiliki kemuliaan,
Idza da'a ilallahi mustajaban. Kalau ngangkat tangan itu pasti diijabah. Itu cirinya bagaimana? Qillatul qauli bima la yahtaju ilai. Ingat-ingat. Qillatul qauli. Qillatul qauli bima la yahtaju ilai. Sedikit berbicaranya dengan hal-hal yang dia tidak punya kepentingan. Wa kasrata qatrud dumu'i. Tapi dia banyak meneteskan air mata. Itu. Jadi cirinya perempuan yang solihah itu, kalau salah, kalau berantem dengan suaminya, nggak ada suaranya, adanya cuma apa? Netes air matanya. Itu cirinya perempuan muflihah. Kira-kira di sini banyak apa banyak? Oh yang ngomong perempuan, nah, nggak ada orang baik ngaku dewek, nggak ada. Itu ingat-ingat ya, itu cirinya itu. Jadi di situ katakan qillatul qauli bima la yahtaju ilaih wa kasrata qatrud dumu'i. Jadi di situ sedikit bicaranya dengan hal-hal yang tidak penting, tapi dia itu banyak meneteskan air mata. Itulah cirinya perempuan muflihah yang beruntung, karomah, yang memiliki kemuliaan. Kemuliaannya apa? Idza da'a ilallahi mustajaban. Kalau ngangkat tangan pasti dia itu diijabah. Ayo pada latihan ya. Ada latihan. Karena memang menjadi sunatullah perempuan itu kalau nggak cerewet kayaknya bukan perempuan. Gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah min. Lu nggak percaya. Makanya kalau perempuan itu banyak ngomong dikata, ya kan? Kalau ada laki-laki banyak ngomong kan dikata orang kok kayak perempuan. Nah, gitu ya. Padahal yang ngomong perempuan gitu kan, lucu gitu ya. Iya, Pak ya. Ini ada perempuan ngomong. Loh, ngomong laki-laki katanya, laki-laki kok kayak perempuan. Loh gitu ya. Berarti kan mengakui bahwa perempuan memang seperti itu. Karena yang ngomong perempuan. Loh kenapa sih? Kok Pak D itu dikata kayak perempuan? Iya, banyak ngomong. Nah, gitu ya. Nih. Naudzubillah min. Nah, lebih lanjut. Jadi di sini katakan ya, banyak manusia itu tersungkur ke dalam neraka karena lisan. Wa kana Ibnu Mas'ud yaqulu, ya lisan kul khairan tahnamu waskut an syarra taslamu. Min qabli an tandimah. Ya, sebelum kamu menyesal. Naudzubillahi min dzalik. Ini ada cerita ya, saya cerita kiai ini ya. Di tempat saya itu ada kiai satu mondok di Tebu Ireng, satu mondok di Kediri. Itu pas ronda bareng itu, ronda bareng, ngobrolan, kesinggung. Yang satu bilang, kamu mondok puluhan tahun bisa apa? Cuma gara-gara gitu. Langsung dia pulang, buka lemari, diubrak-abrik semuanya. Itu berantem terus-terusan itu. Itu naudzubillah min dzalik gitu. Karena lisan. Itu. Terus lagi saya punya murid juga gitu ada itu. Jadi ketika lagi bareng itu saya ajar itu, dia masih kecil. Masih kecil, di tengah teman-temannya ditonyor. Itu. Ditonyor dia. Sembari dikatain. Nah beberapa tahun kemudian, sekitar 10 tahun, dia bongsor, bodohnya gede banget. Lah yang ini yang nonyor masih aja sekepel, kecil gitu. Lah malam hari saya kan sering ngomandoin bocah itu ya. Pada sungai dibendung, diambil ikannya, rame-rame itu ya. Saya kemendannya, gitu. Jadi itu malam-malam itu kan ada yang ya tanjlik kalau zaman itu ya, itu umurnya di ini terus didapetin gitu. Lah di situ dia itu dikatain lagi sama itu, dikatain kamu gini, langsung itu ini orang anak sekepel ya dilempar sama dia, busang masuk ke sungai gitu. Mau ditudung sama itu sembari ngomong, 10 tahun yang lalu saya masih kecil, ini sekarang ayo. Berarti dia nyimpen dendam 10 tahun. Itu gara-gara dikatain itu. Subhanallah. Makanya hati-hati. Sampai Rasul SAW di dalam kitab namanya Lubabil Hadis atau Tanqiqul Qaul ya, yang kemarin sampai pada wakaf, itu dikatakan kam min kalimatin salabat nikmat. Ingat. Kam min kalimatin salabat nikmat.
Berapa banyak orang hanya karena satu kata, kamin kalimatin, salabat nikmat, diambil nikmatnya. Wa kamin kalimatin, dan berapa banyak orangnya hanya karena satu kata. Nih, jalabat nikmah, itu digelontorkan musibah. Itu kamin kalimatin, salabat nikmat. Nikmat dengan nikmah beda. Ya, itu kamin kalimatin, salabat nikmat. Berapa banyak orang karena satu kata diambil nikmatnya. Wa kam min kalimatin, dan berapa banyak orang hanya lantaran satu kata, itu ya, jalabat nikmah. Nikmah pakai qaf. Kalau pakai qaf itu maknanya bencana. Itu makanya ada anak namanya Siti Nikmah, pakai qaf. Siti Nikmah itu artinya apa? Perempuan yang penuh musibah. Hati-hati gitu ya. Itu kalau misalnya tulisannya itu nikmah, kadang-kadang makanya hati-hati kalau ngucapin nikmat dengan nikmah itu beda. Ini. Jadi kalau qaf ya, kalau begini nikmatun ini artinya musibah. Tapi kalau ngain itu nikmat. Ini kan samar ya, ngucapinnya samar antara nikmat dengan nikmah. Itu makanya ketika kita ngucapin ya, ilahi salimil umlah minal afati wan nikmah. Jangan selamat dari nikmat, tapi nikmah, selamat dari musibah. Itu ini kadang-kadang salah kaprah, ngasih nama Siti Nikmah. Siti Nikmah gitu ya. Jadi Siti itu perempuan yang bermusibah. Kan ngeri gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kembali lagi di situ ya, dikatakan wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kafalisanahu, mampu mengekang lisannya, satarallahu auratahu, maka akan dijaga, akan ditutupi auratnya, akan ditutupi aibnya. Waman malaka khadabuhu, orang yang mampu mengontrol emosinya ya, waman malaka, waman barang siapa malaka, mampu menguasai khadabuhu, amarahnya, waqahullahu adabahu. Nih, maka Allah akan menyiksa, Allah akan menjaga dia dari siksaannya. Waman, dan barang siapa i'tadara ilallahi qaubila udrahu, orang yang meminta ampun, waman i'tadara ilallahi, siapa orangnya yang istighfar minta ampun kepada Allah, qaubila udrahu, maka akan diterima udurnya, artinya akan diampuni dosanya. Tuh, aduh berat banget ya. Jadi ingat-ingat, biasanya saya sampan itu ketika malam hari minta Allahumma jirna minan nar, Allahumma jirna minan nar, Allahumma jirna minan nar. Maka nanti akan ketemunya apa? Suaminya bikin sakit hati, biasanya anaknya bikin sakit hati. Bagaimana coba? Kalau kuasa mengekang hawa nafsunya, kuasa mengekang marahnya, tandanya doanya diijabah, selamat dari azab. Tapi kalau banting gelas, bablas. Paham? Itu. Jadi ingat-ingat di situ ya kalimatnya. Ya, man kafa ya, dikatakan man kafa lisanahu, barang siapa mampu menguasai lisannya, satarallahu auratahu, akan ditutupi aibnya oleh Allah. Tidak akan dibuka aibnya. Ya Allah ya, kalau saya sampai dibuka aibnya ini aduh asih ya. Ya Pak ya. Ada yang kencing sembari berdiri, ada yang kencing sembari ngerokok. Alah, coba kalau dibuka sama Allah, nggak ketahuan. Ada yang cerewet banget, tapi ditutupi oleh Allah. Coba kalau misalnya dibuka aibnya. Naudzubillah min dzalik di situ. Makanya kalau kepengen nanti aman aibnya dunia akhirat, itu caranya bagaimana? Yaitu kafalisanuhu, kuasai lisannya. Dengan cara bagaimana? Banyak zikir, banyak sholawat. Ini ada amalan sebenarnya ya.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Naudzubillah min dzalik jubriyah semata. Saya berbagi doa ya. Saya sering alami masalah yang berat gitu ya. Untuk mengatasi masalah orang dan sebagainya. Ini doanya sebenarnya doa ngusap muka. Doa ngusap muka. Apal enggak doa ngusap muka? Kalau salam itu habis salam ngusap muka itu doa. Apal enggak doanya yang diajari Rasul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kalau ngusap ini ucapin asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anil hammi wal hasani. Lupa. Kan dulu sudah itu di Musola Permata Japos. Sudah, kemudian di majelis sudah ya. Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anil hammi wal hasani. Aku bersaksi tidak ada Rabb yang hak disembah kecuali Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah Allahumma dhhib anil hammi wal hasani. Dariku hammi, kesusahan. Ya, anil hammi wal hasani, dan kesedihan. Jadi sampai baca 100 kali. Cara bacanya bagaimana? Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anil hammi wal hasani. Itu ulang-ulang. Itu ajib banget untuk ngilangin rupaknya hati, ngilangin jeleknya akhlak. Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anni hammi wal hasani. Allahumma dhhib anni hammi wal hasani. Langsung ya. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib annil hammi wal hasani. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anil hammi wal hasani. Terus. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anil hammi wal hasani. Ayo. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anil hammi wal hasani. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anil hammi wal hasani. Itu kalau diucapkan 100 balik dengan hati yang khusyuk, itu ajib, tajrib. Ya, jadi kegundahan, kesusahan itu cepet banget hilangnya. Ya. Monggo diapalin. Itu doa ngusap muka. Itu setelah berdoa, setelah salam, itu ucapin asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anil hammi wal hasani. Artinya aku bersaksi tidak ada Rabb yang hak disembah kecuali Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, hapuskanlah atasku kegundahan dan kesedihanku. Apa enggak ajib itu doa? Ya. Itu diulang-ulang sebanyak mungkin. Kenapa diulang-ulang? Supaya hatinya khudur. Itu. Tapi jangan terus diulang-ulang sampean kebablasan, istighraq, larut dalam doa tapi ngantuk bablas tidur. Itu namanya ketilem. Ketilem. Kelelep namanya ya. Kalau istighraq itu ya tetap terjaga itu. Nanti ditulisnya nanti lah ya.
Jadi ingat-ingat jamaah rahimakumullah, kalau kita ini kepengin selamat, ditutupi aibnya, dirinya, keluarganya, kekang lisannya. Yang kedua, kalau kita kepengin ya, tidak dimurka oleh Allah, tahan amarahnya. Kemudian kalau kita kepengin ya, berbuat apa saja diterima alasannya oleh Allah, diampuni, dimaklumi, dimafhumi oleh Allah, diampuni, maka istighfarlah, minta ampun. Yang dituntunkan di dalam kitab Kanzun Nazah itu bulan Rajab ini supaya mendawamkan doa Allahumma firli warhamni watub alayya. Itu lakukan ya, itu pagi sore 70 kali. Itu dinyatakan tidak akan kulitnya tersentuh api neraka. Subhanallah. Hafalkan semuanya? Ya barang. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Allahumma ghfirli warhamni watub alayya. 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 Itu dijelaskan 70 kali. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Ya, Allahumma ghfirli warhamni, sayangilah aku. Watub alayya, sesungguhnya aku taubat atas dosa-dosaku. Lebih lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya berkata yang baik, au yaskut, atau lebih baik diam. Wa anhu alaihi salatu wasalam, demikian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, ya, uhzun lisanaka, jagalah lisanmu, illa, kecuali, min khairin, ya, dari hal-hal yang baik, fa innaka bidzalika, karena dengan begitu, dengan menjaga lisan, ya, tahlibus syaitan, engkau akan bisa mengalahkan setan. Ingat-ingat, jadi setan itu kalahnya jangan ditanggepin dengan cara kita diem. Paham gitu ya? Makanya kalau berantem ya, misalnya suaminya gini, yang perempuan diem. Kalau nggak bisa gigit kain. Ini aja ya. Paham gitu ya? Ini. Jadi jangan sampai ya nek cara Jone bahasa kula niku saur manuk. Tahu saur manuk? Jadi yang perempuan ngomong, yang laki ngomong, nanti kalau kalah ngomong pasti gaplok. Karena ada falsafahnya, kalah akal maka okol. Naudzubillah min dzalik di situ. Makanya di situ caranya ngalahin setan. Lihat hadisnya di situ. Jadi dikatakan uhzul lisanaka. Lisannya ini yang benar. Nih ya, uhzul lisanaka illa min khair, kecuali yang baik. Ini kadang-kadang emak-emak muda ini, emak muda ke anak perempuan kan udah kayak kawan. Ini kadang ngomongnya ini ngawur. Akhirnya apa? Ya udah kayak anak SMA itu, emak sama anak sama saja, sama ngototnya. Naudzubillah min dzalik. Yang repot nanti kalau emaknya itu sudah apa? Tenaganya kurang, anaknya lagi kenceng-kencengnya tenaganya. Ntar digebok sama anak jungkel gitu loh. Ini gara-gara ngomong gitu loh. Makanya hati-hati itu ya, hati-hati benar-benar ya. Itu sampai diperintahkan di situ, ibu-ibu ini ada resep nih. Saya punya guru hikmah namanya Mbak Sofan Khoni. Jadi kalau mau ngomong sama siapa saja, baca basmalah bila anfas 15 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 15 kali, tiupkan ke tangan, usapin ke muka, baru ngomongin bocah. Syukur-syukur sampai ngucapin doa. Sudah diajarin kan, tapi nggak pernah dipraktekin. Khairukum baina ayunikum wasyarukum fi tahta arjulikum. Itu loh, dipraktekin nggak? Itu kiai-kiai termasuk Mbah Makhrus Ali Lirboyo itu ajari gitu. Jadi kalau mau ngomongin bocah, khairukum baina ayunikum, khairukum, kebaikan atas kamu berada di antara dua matamu. Wasyarrukum, ya, wasyarru tahta arjulikum, dan kejelekan itu ada di telapak kaki. Jadi dia melihat kita adanya baik semua. Itu paham gitu ya?
Kemudian ucapin inna anna amanah. Itu. Nih mau ngobrolin apa saja katakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau di dalam kitab Lubabul Hadis diperintahkan anak diposisikan sebelah kanan. Sebelah kanan itu. Kemudian ucapin tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ucapin bismillah. Kelamaan gitu ya. Gimana nggak berantem gitu ya. Gitu. Ya memang ada doanya kayak gitu. Ini kadang-kadang Pak, apaan Pak? Lu kayak gini loh. Lu perempuan ngomong sama suaminya lagi empet mikirin cicilan lalu bilang Pak gimana ini? Wah ya waduh apaan ini kan? Gitu. Coba duduk, taruh sebelah kanan, ucapin tasbih, kemudian ucapin bismillah, kemudian katakan khairukum baina a'yunikum wa syarrukum tahta arjulikum. Kemudian ucapan inna anna amanah. Inna sesungguhnya aku, inna sesungguhnya anak aku amanah. Ya, aman karena beriman kepada Allah. Itu seperti itu. Semuanya ada aturannya. Ini asan serocos. Ya gimana enggak? Setan nimbrung. Itu setidak-tidaknya ada. Bahkan diperintahkan itu kalau makol yang lain menyatakan hamdalah sholawat. Tapi jangan kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wahai istriku. Kayak orang khotbah gitu ya. Ya tapi dalam hati ucapin gitu. Kalau mau ngomong, insyaallah gitu ya. Insyaallah di situ. Paham? Itu. Kira-kira sampai suka gitu enggak? Alah yang kayak piala paling kan. Tambahkan sedikit. Jamalun min afatil lisan, bahaya lisan. Al-ula yang pertama itu al-kalamu fi malayakni, berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Iklam, ketahuilah. Maaf ya, di sini saya tambahkan sedikit. Iklam, ketahuilah. Anna sesungguhnya ra'sa malil abdi, modal utama seorang hamba, awqatuhu, umurnya, waktunya. Ingat-ingat di sini. Jadi modal saya sampai hidup waktu. Ini famahma sorofaha, bila waktu digunakan untuk hal-hal ya, sorofaha ila malayaknihi, bila waktu digunakan sorofaha digunakan ila atas ma perkara layaknihi, yang tidak kompeten, yang tidak bermanfaat, walam yadkhur biha, dan sama sekali tidak menghasilkan ya, atas waktu itu sawaban fil akhirah, pahala sedikit pun di akhirat, faqad dhayya samalihi, maka ya, telah menyia-nyiakan modal daripada hartanya, yaitu waktu. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita ini santri, kalau kita ngerti agama, lo kok waktu kok habis untuk marah-marah, rugi di akhirat. Direnungkan ini. Padahal saya sampan sering kayak gitu kan ya. Ya Pak ya. Lu kerjaan kok ngambek gitu loh. Kerjaan kok manyun gitu loh. Ngapain? Wong namanya burung pagi-pagi aja nyanyi kayak gitu, nggak sekolah dia nggak pernah sedih. Ya Pak ya. Itu tetangga ngingu burung kutilang, malam yang ngoceh, pagi yang ngoceh. Loh gini orang yang waras kok malah manyun. Pagi-pagi manyun, siang dikit manyun. Kan siapa yang pinter, siapa yang bodoh di sini? Paham ya? Semoga saya sampai bisa sadar ini ya. Ini jangan sampai ngelewati waktu sisa umur, lo kok berisi dengan laknat di akhirat. Jangan sampai. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya kalau sampai jalan-jalan, tengok kanan, tengok kiri, senyum-senyum gitu dah. Pokoknya diterima atau tidak terserah gitu ya. Ini kenapa? Ya, tabassutul wajhil ibadah. Ini cerah mukanya, glowing, tapi dengan syar'i itu ibadah. Itu ketemu orang senyum gitu ya. Subhanallah. Jangan ketemu orang kayak ular kobra, selangar terus gitu. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Ditanya orang mau kemana Pak De? Ke depan. Itu ditanya mau kemana, ke depan. Ya udah tahu, pasti yang nanya ya udah tahu ke depan, tahu gitu ya. Ini dari mana, dari depan, kayak gitu doang jawabnya.
Ya cobalah di situ ya. Karena di sini katakan ya Allah, i'lam, pahami kalimatnya, ketahuilah anna sesungguhnya ra'sa malil abdi, harta, modal hartanya seorang hamba, auqatahu, itu umur yang diberikan oleh Allah, waktu yang diberikan oleh Allah. Makanya ketika kita ini duduk kayak gini bacain sabda Nabi, sekalipun sampean nyender ngorok dari awal sampai ini nggak masalah, itu sudah ada balasannya di akhirat, asal jangan bawa bantal, keterlaluan ya. Tapi bawa kopi, silahkan bawa kopi, nggak apa-apa, asal bawa kopi gitu loh, ayo bawa kopi ya, kiainya dibagi. Orang mancing aja pada bawa kopi, bawa ini kan gitu ya. Orang ngaji kok keringan, itu keterlaluan. Ya, situ. Ya, jadi karena saya sering menyampaikan, yang namanya majelis ilmu itu taman-taman surga. Yang namanya di taman biasanya silir, yang namanya di taman itu adem. Makanya saya sangat maklum ketika ada orang di majelis ilmu karena silir, karena adem jadi tidur. Saya maklum betul. Paham ya? Saya enggak ngomong ini lagi ngomong. Tapi lebih lanjut ya. Iklam ana ra'sa malil abdi auqatahu. Jadi harta, modal harta kita sebagai hamba itu waktu. Ya, famahma sarafaha, bila waktu itu, famahma sarafaha, bila waktu itu digunakan ila ma la yaknihi, untuk yang tidak manfaat ya, walam yadkhur biha sawaban, maka tidak akan dapat pahala fil akhirah, faqad, malah menjadi doya ra'sa malihi, akan menjadi sia-sia. Kalau sia-sia maka akan diazab. Naudzubillahi min dzalik. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu sesuai dengan sabda Nabi, min husni islami. Ingat-ingat, di antara tanda kebaikan Islam, almar'i seseorang, tarkuhu malayaknihi, ketika meninggalkan yang tidak manfaat. Pahami betul-betul ini. Jadi karena apa? Maaf ya, ini sudah menjadi rahasia umum. Ini ada orang yang tahun-tahunan nggak tegur-teguran. Ini apaan gitu loh. Buang waktu sia-sia itu. Paham gitu ya? Ada orang yang habis waktunya itu hanya bermusuhan. Ada orang yang habis waktunya itu hanya gondok, cemburu. Ada itu. Ada orang yang habis waktunya itu setiap hari berantem. Ngomel aja gitu. Nih. Ini gimana? Makanya ayo pada latihan, ya. Pada latihan di sini. Kenapa kalau nggak ngaji nggak akan ketemu? Apalagi nonton sinetron. Akhirnya kayak pemerannya nanti. Makanya banyak orang itu kadang-kadang ya jadi menantu tiru kayak sinetron. Itu menantunya ini ya, misalnya usil, kemudian niru di sinetron. Gayanya, masaknya, jalannya ngikut sinetron. Ini Oon bin Beko. Maaf ini ya. Jadi ingat-ingat jangan sampai buang waktu sia-sia. Paham di sini ya? Ayo kita bareng-bareng pada latihan. Karena tidak kecil kemungkinan, karena kita berada di tengah-tengah lingkungan yang manakala tidak ngaji, tidak ngerti agama, kita sering terseret. Dengan keluarga juga kayak gitu. Nih ada orang keluarga ini ya, yang pikirannya duit aja, begitu dia ngomong agama kayak setrikaan, mondar mandir gitu ya. Dia bener-bener ini. Saya ngomong gak isapan jempol. Ada seperti itu, saudara yang kalau diajak ngomong agama, pokoknya kayak setrikaan. Udah jalan sono, jalan sini, jalan sono, jalan sini. Tapi kalau diomongin, ini ada obyekan, duduk tuh maknina, di mana? Nah, terus ayo kita samperin bareng, ngobrol gitu. Ada seperti itu. Ya tadi saya sampaikan, ada orang ya, ketika kumpul apa? Jadi kumpul karena mau bagi waris, kumpul bareng kompak jam segini ya, datang kumpul tepat waktu. Tapi begitu kumpul kita acara untuk berdoa bersama, ada yang alasan, saya lagi ada halangan, apalagi perempuan, aku lagi datang bulan. Itu. Tapi kalau keduniaan kompak, ini tidak bisa dipungkiri. Naudzubillahi min dzalik. Makanya di sini sudah bisa menjadi hujah ya. Ayo bareng-bareng. Dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya,
Ra'sa, modalnya. Malil abdi, harta seorang hamba. Auqatuhu, adalah waktu. Yang dimaksud waktu hidupnya. Fama huma, bila waktu. Sarrafaha, ditasarrufkan atau digunakan. Ilama, untuk sesuatu. La yaknihi, yang tidak bermanfaat. Walam yadkhur, maka tidak akan menghasilkan. Biha, waktu yang digunakan untuk hal yang tidak manfaat. Sawaban, pahala. Fil akhirah, di akhirat. Faqad, dan akan menjadi. Dayya'a, tersia-siakan. Ra'sa malihi, modal hartanya. Tuh. Jadi kata-kata ini kan sudah cukup menjadi hujah. Hidup jangan sampai untuk sia-sia. Makanya di dalam surat Waqiah ada 3 orang. Orang itu nanti ada yang disebut muqarrabin. Itu orang beruntung. Ada salimin, orang yang balik modal. Tapi ada kazibin, yaitu orang yang rugi. Masya Allah, umur kita dari umur 9 tahun perempuan, 15 tahun laki-laki, sampai ajalnya tiba, nanti dihitung semuanya. Ada yang untuk ngaji, ada yang untuk sholat, ada yang untuk sedekah, jariyah, sujud tengah malam dan sebagainya. Tapi ada yang untuk maksiat ditulis, ada yang untuk ngomongin orang, jelekin orang, mitnah dan sebagainya. Itu semuanya. Ada yang untuk berantem. Berantem itu ada yang semenjak datang ke komplek itu belum akur-akuran. Ini naudzubillah min dzalik, ada yang seperti itu, enggak pernah negur gitu. Ditulis setiap hari. Naudzubillahi min dzalik. Monggo, ayo kita pada dandan ya. Saya ngingetin diri saya, jamaah sekalian, jangan sampai sisa waktu kita ini isinya sia-sia. Insya Allah kalau kita duduk seperti ini, itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat, lebih utama dari pahala menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, lebih utama takziah 1000 mayit. Duduk seperti ini, kita dapat hasil. Lisan harus dijaga agar kita ditutupi auratnya oleh Allah. Amarah dikekang supaya kita ini tidak diadab oleh Allah. Di situ kita minta ampun supaya dosanya itu tidak disiksa. Kemudian kita ini jangan sampai modal waktunya hilang sia-sia. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Karena waktu sudah jam 11 ya. Jam 11 ini ya.